Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucy Tiffany, NIM 1933000063, Prodi Manajemen Dakwah. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi Islam. Komunikasi Islam terbagi dalam beberapa metode. Metode yang pertama yaitu metode hiwar. Metode ini disampaikan oleh orang biasa kepada hal layak sombong. Pesan yang disampaikan ialah mengoreksi, mengarahkan, memberi solusi, dan disampaikan secara audio dan visual bersumber dari Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 37-41 dan memberi efek kesadaran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa. Metode yang kedua yaitu metode jidal. Metode ini disampaikan oleh orang yang memiliki keyakinan kuat kepada orang yang berbeda pendapat, tidak sejalan, dan orang yang tersolimi. Pesan yang disampaikan ialah mempertahankan pendapat, mengalahkan lawan bicara. Pesan yang disampaikan secara audio bersumber dari Al-Quran Surah Al-Mu'min ayat 4-15 dan memberi efek perubahan nasib. Metode yang ketiga yaitu metode bayan. Metode ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul kepada orang yang berselisih dan semua umat manusia. Pesan yang disampaikan yaitu penjelasan yang baik dan penerangan yang disampaikan secara visual berupa Al-Quran dan kitab bersumber dari surah Ar-Rahman ayat 1-4 dan memberi efek paham, pendapat, rahmat, dan petunjuk. Metode yang keempat yaitu metode tafsir. Metode ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul serta Nabi kepada orang yang memperolok agama, orang yang lupa, dan orang yang tertindas ulul albab, orang yang kurang bersyukur, orang yang bertambah usianya. Pesan ini disampaikan yaitu peringatan dini, pemberi renungan pesan dan yang menggugah hati, mengingat pertolongan Allah yang disampaikan secara audio dan visual. Pesan ini bersumber dari surah Al-An'am yang berefek akibat hari kiamat dan penyesalan. Metode yang kelima yaitu metode tablik. Metode ini disampaikan oleh Rasulullah kepada semua umatnya. Pesan yang disampaikan yaitu wahyu yang disampaikan secara audio, visual, dan video. Pesan bersumber dari Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 5 yang memberi efek mendapat petunjuk. Yang keenam yaitu metode tafsir. Metode ini disampaikan oleh mubasir dan pembawa berita gembira kepada orang yang sukses, gagal, dan orang sombong. Pesan yang disampaikan ialah kabar bahagia dan gembira serta motivasi yang disampaikan secara audio, visual, dan video. Pesan ini bersumber dari Quran Surah Yunus ayat 62-64 serta memberi efek bahagia akhirat, keharuman nama, kemudahan saat dicabut nyawanya, dan lain-lain. Metode yang ketujuh ialah metode instar. Metode ini disampaikan oleh muazir atau orang yang memberi peringatan kepada orang-orang yang cinta dunia kemudian lalai dengan masa depan akhiratnya. Pesan ini disampaikan yaitu berisi tentang menakut-nakuti azab Allah. Sebagai pengingat, disampaikan secara audio, visual, dan video. Pesan ini bersumber dari Quran Surah Al-Hajj ayat 7, memberi efek tidak mengulangi perbuatan buruk. Yang kedelapan yaitu metode ta'aruf. Metode ini disampaikan oleh setiap orang yang membutuhkan orang lain kepada orang. Pesan yang disampaikan ialah saling kenal dan memberikan informasi secara audio, visual, video yang memberi efek takwa. Metode yang kesembilan yaitu metode tabulasi. Metode ini disampaikan oleh Nabi Yakub dan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada anak-anak Nabi Yakub dan orang yang sudah dekat ajalnya. Pesan ini disampaikan secara visual dan bersumber dari
Quran Surah Al-Baqarah ayat 133, serta memberi efek suasana hati yang dekat dan akrab, memberi efek suasana hati yang dekat dan akrab. Yang ke-10 yaitu metode nasihat. Metode ini memberikan kebaikan, larangan, serta mencegah kerusakan yang disampaikan oleh suasana keakraban, kecintaan, perasaan senasib yang memberikan efek mengambil manfaat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mengubah sikap perilaku negatif. Yang terakhir yaitu metode irsyad. Metode ini disampaikan oleh pembimbing kepada orang yang menggebu-gebu dan pezina. Pesan ini disampaikan yaitu informasi terkait solusi permasalahan secara audio, memberi efek menemukan potensi kembali ke jalan yang lurus. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.